Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Mahmuda, NIM S2018-2016. Saya akan menjelaskan pengertian naskah akademik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada pasal 1 angka 11 dijelaskan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, dapat saya simpulkan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dalam penyusunannya diperlukan penelitian hukum terhadap suatu masalah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikutnya mengenai sistematika naskah akademik. Di sini saya telah menuliskan sistematika naskah akademik, ada judul, kata pengantar, daftar isi. Kemudian di dalamnya terdapat 6 bab. Dan yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Lampirannya berisi rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Sekian pemaparan atau penjelasan dari saya. Apabila banyak kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah. Di sini saya kebagian tentang dasar hukum naskah akademik, yang mana naskah akademik juga mempunyai dasar hukum, yaitu terdapat pada Undang-Undang Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yaitu prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya meliputi yang A, latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan. Yang ketiga, materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah meliputi pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Nah, kemudian ada juga di sini pada Undang-Undang Pasal 43 Nomor 2002 Pasal 43 Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, di sini ada rancangan undang-undang berasal dari DPR atau Presiden. Yang kedua, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari DPD. Jadi, di sini undang-undang itu dapat berasal dari DPR atau Presiden, dan dari DPR juga dapat dari DPD juga. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD harus disertai naskah akademik. Nah, rancangan undang-undang itu harus disertai dengan naskah akademik. Nah, bagaimana penyusunan naskah akademik itu sudah dibahas oleh teman kita ya. Kemudian yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Tidak berlaku rancangan undang-undang mengenai apa di sini? Yang pertama yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Yang ketiga, atau pencabutan undang-undang dan pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di sini juga ada pada pasal 44
nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang atau RUU di sini dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan akademik. Nah, jadi penyusunan naskah akademik itu harus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi ya. Kan ada sistematika penyusunan naskah akademik itu harus sesuai. Yang kedua, ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam undang-undang ini. Kemudian ada juga di sini pasal 48 nomor 12 tahun 2011. Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik. Jadi rancangan undang-undang pun yang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR yang juga harus sesuai dengan penyusunan naskah akademik. Kemudian yang kedua, usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. Yang ketiga, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang rancangan undang-undang untuk membahas usul rancangan undang-undang. Nah, di sini sudah saya sebutkan ya tadi bagaimana penyusunan dasar hukum penyusunan naskah akademik itu ada pada pasal 19, 43, 44 di sini dan 48. Itu yang masih saya ketahui dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuri Khairil Jamil, NIM S 2018-2086. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai teknik penyusunan naskah akademik dalam perancangan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori legislasi, yang mana teori legislasi ini sangat penting adanya guna untuk menilai apakah suatu produk undang-undang tersebut dapat dikatakan baik itu secara penyusunan, secara tahapan maupun hingga nanti kepada materi muatan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan, khususnya dalam teori legislasi ini. Bahwa dalam Anis Ibrahim menjelaskan mengenai pengertian legislasi itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwa legislasi adalah sebagai suatu proses untuk pembuatan hukum hingga menciptakan hukum positif. Dalam artian bahwa pembuatan hukum ini diartikan hingga mencapai tujuan atau mencapai suatu hukum yang berlaku di Indonesia atau yang disebut sebagai hukum positif. Nah, Anis Ibrahim ini menjelaskan mengenai teori legislasi ini berdasarkan dari beberapa tahapan, mulai dari tahapan perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga pada tahap sosialisasi kepada masyarakat. Nah, tentu pendapat Anis Ibrahim ini cakupannya sangat luas, khususnya dalam perancangan peraturan perundang-undangan, yakni dari tahap perencanaan pembuatan hukum hingga pada tahap sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri.
Kemudian ahli yang kedua mengatakan, yakni Bukrat Krem. Beliau mengumpulkan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner atau berkaitan atau memiliki implikasi dengan ilmu-ilmu lainnya, yakni ilmu politik dan sosiologi, yang secara garis besar memiliki dua pembagian. Yang pertama yakni teori perundang-undangan ini berorientasi untuk mencari kejelasan atau kejernihan pasal atau materi muatan ataupun pengertian-pengertian yang ada dalam pasal tersebut, dan hal ini bersifat kognitif. Kemudian yang kedua adalah ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk yang ini adalah bersifat normatif. Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori legislasi merupakan teori yang mengkaji perundang-undangan baik dari tahapan hingga kepada pengundangan, di mana fokus dari teori legislasi ini adalah pada proses pembentukan perancangan perundang-undangan itu sendiri, khususnya dalam hal naskah akademik. Pada hakikatnya, penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia dan peraturan perundang-undangan. Hukum yang dibuat itu adalah hukum yang harus dapat atau bisa dilaksanakan oleh manusia maupun penegak hukum itu sendiri. Dari beberapa pertimbangan tersebut, maka perlulah asas-asas yang membimbing agar tercipta suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat baik. Setidaknya ada dua macam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yakni asas yang pertama adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kemudian yang kedua adalah asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam asas-asas ini banyak membimbing dalam hal hukum itu tersebut, mulai dari kejelasan materi hingga pada asas kebermanfaatan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, sebenarnya apa implikasi dari teori legislasi ini terhadap naskah akademik, teknik penyusunan naskah akademik? Yakni teori legislasi ini sangat bermanfaat bagi teknik dalam menyusun naskah akademik yang nantinya dapat membimbing untuk mengenai kejelasan materi muatan yang akan dibawa oleh peraturan perundang-undangan tersebut, dan juga mengenai asas kebermanfaatan dari peraturan perundang-undangan tersebut, hingga ini adalah suatu polarisasi atau sinkronisasi dari naskah akademik kepada peraturan yang hendak akan dibuat. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.